Tentang Nabi Isa dan Dajjal kita tinggalkan. Ya, udah belum selesai? Bukannya udah? Hah? Ya, nanti yang kurang bisa ditanyakan ya. Kan tentang terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa, ya kan? Kemudian ada berapa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Ada berapa? Hah? Belum? Ada berapa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Membunuh babi. Kemudian ya, menghancurkan salib. Satu lagi, menghapuskan semua bentuk jizyah, pajak. Membunuh Dajjal jelas. Kemudian ciri-ciri Nabi Isa, ya, rambutnya seperti selalu basah, seolah selalu meneteskan air. Dan setiap kali ada orang kafir mencium bau mulut beliau, mati. Padahal aroma dari mulut beliau tercium dari jarak yang sangat jauh. Bukan mulutnya bau, bukan ya. Artinya ya, Allah memberikan mukjizat besar bahwa orang-orang kafir akan mati kecuali yang bertaubat mengikuti agama beliau, berarti agama Islam. Kalau tidak, mati. Maka disitulah kejayaan Islam, kemenangan Islam, keindahan Islam, ketentraman Islam nampak luar biasa. Damai, aman, sejahtera, subur, penuh dengan kenikmatan, kelezatan. Saking damainya hari itu, ada kucing main-main sama tikus, sama anjing, ya. Anak kecil main-main sama singa. Ada anak kecil main-main sama singa, gitu. Kalau sekarang kan tidak mungkin. Tentu, ya jangankan anak kecil, ibu berani main-main sama singa? Kan tidak berani. Nanti seperti itu. Ular-ular sudah tidak berbisa lagi. Intinya sebuah kehidupan yang luar biasa. Setangkai anggur cukup mengenyangkan, memuaskan berapa? 8 sampai 10 orang. Ya, setangkai anggur. Kenyang 8 sampai 10 orang hanya dengan setangkai anggur. Kenapa? Karena keberkahan yang luar biasa. Keberkahan bumi hari itu dikembalikan seperti keberkahan di awal Nabi Adam turun di muka bumi, berkah. Para ulama berselisih apa yang dimaksud. Apakah mereka makan anggur sebutir 2 butir kenyang, atau anggur yang dimaksud adalah anggur di zaman Nabi Adam. Karena Rasul mengatakan bumi hari itu mengeluarkan berkahnya seperti keberkahan di zaman Nabi Adam. Ya. Nabi Adam gedenya seberapa, Bu? Situna dira'an, 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta kan dari ujung jari terpanjang, berarti jari tengah ya, sampai ketiak, mungkin setengah meter lebih sedikit. Tapi kan kita harus tahu, beliau mengatakan hasta itu kira-kira hastanya siapa?
Tentu hastanya beliau dan orang-orang yang ada di sekitar beliau ya. Kira-kira sama persis dengan hasta kita? Tentu tidak, agak lebih panjang ya. Jangankan zaman beliau, orang Arab sekarang tentu rata-rata kan lebih panjang, lebih besar dari badan kita. Mungkin setengah meter lebih, mungkin hampir 1 meter. Situna dira'an 60 hasta, ya mungkin 50 meter. Mungkin 50 meter kurang sedikit, lebih sedikit. Itu tingginya Nabi Adam. Nah, 50 meter tingginya, makan sepiring, kira-kira kenyang nggak? Kira-kira kenyang nggak? Ya tentu nggak kenyang. Kalau kita, iya sepiring, maksudnya sepiring kita ya. Sepiring kita nambah dikit atau kurang dikit kenyang. Karena kita tingginya 150, 160, yang 200 jarak. Ini 50 meter. Tentu isi perutnya juga banyak ya kan. Nah, kira-kira buah-buahan di zaman Nabi Adam disesuaikan dengan Nabi Adam apa tidak? Iya, Allah kan maha tahu, Allah maha bijaksana ya, bahwa tomat, jeruk, apel, semangka di zaman Nabi Adam tentu tidak sekecil sekarang, besar-besar. Nah, termasuk anggurnya. Anggurnya tentu ya seukuran, sebanding dengan badan Nabi Adam. Besar. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi nanti akan kembali anggur, jeruk, apel, durian, semangka itu besar-besarnya sama sebesar di zaman Nabi Adam. Keberkahannya dikembalikan seperti semula, karena di zaman Nabi Adam itu keberkahan muncul. Salah satu penyebabnya apa? Belum ada orang Kristen, belum ada orang Buddha, belum ada orang Hindu, belum ada orang Konghucu, belum ada non-Muslim. Seluruh manusia adalah Muslim Islam. Sampai beliau punya anak 2, kan sekali hamil punya anak selalu kembar. Sampai punya anak 4, sampai punya anak 10, sampai punya cucu, sampai punya cicit. Belum ada yang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, belum ada. Semuanya bertauhid, semuanya Islam, semuanya menyembah Allah satu-satunya. Dan janji Allah terlihat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, berkah itu muncul luar biasa. Begitulah selama 10 apa? 10 abad. 1000 tahun kira-kira. Begitu. Tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Tidak ada satupun yang menyembah selain Allah. Semua hanya bertauhidkan kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. Selama 10 abad inilah, selama 1000 tahun itulah yang disebut oleh Allah, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang bersatu. Dulu manusia umat yang satu. Dulu kapan? Dulu kapan? Tadi. Ketika Nabi Adam baru diturunkan di muka bumi, sampai kira-kira 1000 tahun. Ya. Kemudian di mana Dajjal dibunuh oleh beliau, oleh Nabi Isa? Di sebuah tempat yang bernama Babul Lud, pintu Lud, Babul Lud di Damaskus. Kemudian siapa yang selamat dari Dajjal kemarin? Kan yang lain menyembah Dajjal, yang lain mendewa-dewakan Dajjal, yang lain meyakini bahwa Dajjal adalah sebagai Tuhan.
ada yang selamat, bertemu dengan Dajjal dan dia selamat. Dia adalah yang pemuda yang belajar sunnah, yang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Turmudi, Musnad Ahmad, Musnad Abdul Razak dan lain-lain. Dia belajar sunnah sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Akhirnya dia selamat. Dari sini keluar hukum bahwa insya Allah kita akan selamat dari berbagai macam syubhat. Kita akan selamat dari aliran-aliran sesat kalau kita belajar sunnah. Dalam rangka itulah kita baca kitab ini. Kitab apa, Bu, judulnya? Ini udah belajar berapa tahun? Enggak tahu. Syarhus Sunnah. Tulisan Imam siapa? Imam Al-Barbahari. Imam Al-Barbahari. Dan di kitab inilah kita akan diajarkan oleh beliau pokok-pokok sunnah itu apa. Kalau ingin menjadi ahlu sunnah itu syaratnya bagaimana? Kita baru sampai poin ke 27, padahal hampir 200 ya. Kita baru sampai ke 27 tentang keyakinan terhadap Nabi Isa, tentang Dajjal, bagaimana tentang syafaat, bagaimana Nabi Adam itu sesungguhnya, bagaimana tentang surga neraka, tentang sirat, tentang haud, itu sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan 28. Karena orang yang tidak belajar sunnah, ketika ada orang berbicara qala Allah wa qala Rasul, ini ayatnya, ini hadisnya, padahal keliru, kita tidak tahu. Kita tertipu. Yang keluar dari mulutnya berbagai macam bid'ah, berbagai macam syubhat, tapi kita tidak tahu. Karena kita tidak punya dasar, tidak punya benteng. Kalau ibu punya dasar, punya benteng, seperti anak muda tadi, maka walaupun melihat kedahsyatan Dajjal, keajaiban Dajjal, dia tidak tergoda, dia tidak tertipu. Maka dengan lantangnya si anak muda ini mengatakan, anta kadzdzab, anta Dajjal. Engkau si pendusta, engkau Dajjal. Kenapa dia berani, begitu berani berbicara seperti itu? Karena dia faham sunnah, karena dia belajar sunnah berdasarkan sabda Nabi bahwa Dajjal itu begini. Yang lain nggak pakai ilmu, nggak pakai sunnah, tapi pakai perasaan, pakai kenyataan. Orang bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat bumi yang gersang tandus tiba-tiba menjadi subur, dan sebaliknya bumi yang begitu subur tiba-tiba menjadi gersang dan tandus. Apa kalau bukan Tuhan? Nah, dari sini kita tahu bahwa kenyataan itu kadang menipu. Kenyataan yang ada di depan mata kita ternyata itu menipu. Oleh karena itu, jika ada sebuah kenyataan yang ada di depan mata kita, tetapi itu bertentangan dengan dalil, wajib kita tolak. Kenapa? Karena setan ada di mana-mana. Iblis terus mengawasi kita, menipu kita. Ya, mungkinkah ibu bermimpi ketemu siapa misalnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, Bu, nggak usah terlalu rapat nutup aurat itu. Ya, kelihatan rambutnya dikit, kelihatan lehernya dikit, nggak apa-apa. Mungkin nggak mimpi seperti itu? Mungkin, ya. Coba, apa nggak tertipu? Ketemu Imam Syafi'i dalam mimpi. Imam Syafi'i bilang,
nutup aurat itu nggak usah terlalu rapet, ya. Pakai kudungan aja, ditaruh di atas kepala, kan cakep tuh. Ya, rambutnya kelihatan dikit, lehernya kelihatan dikit. Mungkin mimpi seperti itu bertemu dengan Imam Syafi'i? Mungkin. Ketemu dengan kakek nenek kita ngimpi kayak gitu, mungkinkah? Mungkin. Nah, coba kalau nggak pakai dalil. Coba kalau pakai berdasarkan mimpi, hancur-hancuran. Dan itu agamanya orang torekot sufia. Mereka mengambil kesimpulan berdasarkan mimpi. Ya, bahkan ketika mengaku Rasulullah, nggak mustahil. Yang mustahil kan setan menampakkan dirinya persis seperti Rasulullah, itu mustahil. Adapun setan bohong, saya Rasulullah, bisa nggak? Ya bisa. Bisa. Nah, ibu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Senang sekali. Pagi-pagi cerita sama suami, habis mimpi ketemu dengan Rasulullah. Suami tentu nanya, pakaiannya gimana? Pakai kaos oblong. Celananya pakai blue jean. Jenggot gimana? Wah, ada jenggotnya. Kumis tebal, menutupin bibirnya. Ya, badannya gimana? Oh, gede, bulat, pendek, ya gempal. Nah. Kita bilang itu Rasulullah apa setan? Setan. Kalau udah belajar tahu. Kalau udah belajar terus ilmu itu dipakai. Coba yang nggak belajar, iya aja. Jangan kan Rasulullah ketemu setan ngaku Jibril, dia percaya. Ketemu setan ngaku Nabi Isa, ngaku mana dia percaya. Nah, itu karena nggak ada ilmu. Di sini pentingnya ilmu. Maka bekali diri ibu dengan ilmu sunnah. Biar apa? Biar kalau ada tipuan, syubhat, ibu bisa selamat. Ya sama dengan ilmu dunia. Saya nggak tahu apa-apa tentang obat, tentang penyakit. Saya dibohongi obatnya ini, tentu saya nggak bisa menolak. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi ibu yang jadi dokter misalnya, tentu nggak bisa dibohongi. Ini gunanya ilmu. Begitulah agama. Ketika orang berbicara atas nama Allah, atas nama Rasulullah, banyak yang tertipu. Kecuali yang memahami sunnah. Ya, kita lanjutkan 28. Wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun. Beriman meyakini bahwa iman itu meliputi apa? Ucapan dan perbuatan. Jadi jangan pernah mengatakan ucapan seseorang tidak ada hubungannya dengan iman. Perbuatan seseorang tidak ada hubungannya dengan iman. Salah. Yang benar apa? Ada hubungannya. Ibu masih ingat? Orang yang mengatakan bahwa ucapan seseorang, perbuatan seseorang tidak ada hubungannya dengan iman, itu ucapan orang-orang apa? Murji'ah. Orang-orang murji'ah mengatakan seperti itu. Orang mau bilang apa, orang mau berbuat apa, mau sholat, mau zina, mau haji, mau minum khamar, iman tetap. Karena menurut mereka iman itu kan percaya. Mosok percaya ada hubungannya dengan sholat, mosok percaya ada hubungannya dengan zina. Zina ya zina, sholat ya sholat, percaya ya percaya. Ini ucapan murji'ah. Adapun ucapan Allah dan Rasulnya, iman ada hubungannya dengan amal soleh, ada hubungannya dengan maksiat.
Semakin beramal soleh, iman semakin apa Bu? Semakin banyak beramal soleh, maka iman semakin naik, semakin tinggi, semakin besar, semakin bertambah. Semakin berbuat maksiat, maka iman semakin berkurang, turun, sampai dianggap tidak ada iman. La yazni zani hina zani wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Artinya imannya itu turun sampai titik yang sangat rendah. Saking rendahnya imannya, maka tidak bisa menghalangi dia untuk berzina, tidak bisa menghalangi dia untuk minum khamar, tidak bisa menghalangi dia untuk berjudi. Masihkah beriman? Masihkah beriman orang yang berzina, berjudi, minum khamar? Masihkah beriman? Masih, tapi rendah sekali, sangat rendah sekali, sangat lemah sekali. Beda dengan orang yang imannya kuat. Orang yang imannya kuat, bukan dia mau berzina, diajak, bahkan dipaksa, setengah dipaksa, dia tidak mau. Padahal tidak ada orang, padahal wanita cantik, bangsawan di dalam istana, dan dia bernafsu apa tidak terhadap wanita itu? Bernafsu. Tapi saking besarnya imannya, dia lari, lalu dikejar dari belakang, maka sobek bajunya dari arah belakang. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena saking kuatnya iman beliau. Sebagian saudara-saudara kita yang bukan hanya digoda, tapi dipaksa oleh atasannya, oleh teman-temannya untuk korupsi misalnya. Dia tolak. Gitu. Ini karena apa? Karena imannya kuat. Berarti iman ada hubungannya dengan ucapan, ada hubungannya dengan amal. Tapi jangan salah, jangan pernah mengatakan bahwa iman adalah syarat, amal adalah syarat dari iman. Jika ada orang mengatakan syarat untuk menjadi orang beriman adalah beramal, kalau tidak beramal berarti dia tidak ada iman. Betulkah ucapan ini? Salah. Kenapa? Ucapan siapa? Sering kita singgung di majelis ini, walaupun kita belum sampai kepada poinnya. Satu kelompok yang dahinya hitam karena bekas sujud, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Tetapi Nabi menyatakan hum kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ya, khawarij. Nah, khawarij berpegang tadi. Jadi syarat iman adalah amal. Jadi kalau tidak ada amal, tidak ada iman. Tidak sholat, kafir. Tidak puasa Ramadan, kafir. Tidak zakat, tidak haji, kafir. Tidak pakai jilbab, kafir. Motong jenggot, kafir. Isbal, kafir. Bohong, kafir. Zina, khamar, judi, kafir. Kafir semua. Nah, ini syarat khawarij. Hak apa batil? Hak apa batil? Batil. Syarat khawarij ini batil. Karena menurut mereka seorang muslim harus sempurna. Seorang muslim itu harus sempurna.
Kesempurnaan seorang muslim itu apa? Ya sholat, puasa, zakat, haji, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak membunuh, tidak berbohong. Itu kesempurnaan seorang muslim, harus sempurna. Ketika tidak sempurna, maka kafir. Gitu. Misalnya ada seorang muslim sholat, puasa, zakat, haji, sekali bohong, kafir. Sekali minum khamar, kafir. Luar biasa kesesatan Khawarij ini. Karena mereka meyakini bahwa iman itu harus sempurna. Seorang muslim itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, berarti bukan muslim, yaitu kafir. Dan itulah yang menyebabkan mereka begitu teganya membunuh sesama muslim. Karena kan kafir menurut mereka. Ya, jadi kita ini yang tidak sefaham dengan mereka, apalagi di antara kita ini ada yang masih dengerin musik, ada yang masih merokok, ada yang masih buka jilbab, ada yang masih motong jenggot, mereka bilang kafir. Padahal tadinya beriman, muslim. Yang tadinya muslim kok kafir? Apa istilahnya? Tadinya muslim nih, nah sekarang sudah tidak muslim lagi, kafir. Apa istilahnya? Murtad. Hukuman bagi orang murtad apa? Hukuman bagi orang murtad adalah dibunuh, maka dibunuh. Ini gara-gara kesalahpahaman mereka terhadap amal adalah syarat untuk iman. Maka kalau tidak ada amal, tidak ada iman. Mereka lupa dengan hadis apa? Pernah kita bahas dulu. Hadis bitokoh. Jika mereka meyakini hadis bitokoh ini, habis. Dengan hadis bitokoh hancur Khawarij itu. Ya. Dan begitulah firqah-firqah. Ya. Akan hancur dengan satu ayat saja. Enggak usah puluhan ayat, satu ayat saja. Ya. Firqah Syiah hancur dengan sebuah ayat, Mu'tazilah hancur dengan sebuah hadis, Jahmiyah, Jabariyah hancur dengan sebuah ayat. Nah, termasuk Khawarij ini hancur berkeping-keping dengan sebuah hadis. Bitokoh. Bitokoh artinya apa? Kartu. Bitokoh itu artinya kartu. Ya. Selembar kertas yang ada tulisan sedikit, kan kartu. Karena tulisannya nggak sampai ya sebaris lah. Bitokoh kartu. Apa isi kartu itu? Tulisannya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tulisan yang ada di bitokoh itu. Ya. Siapa dia? Hadis bitokoh ini mengkisahkan tentang siapa? Tentang orang yang dosanya sudah tidak bisa dihitung. Catatan dosa dia dari mulai zina, minum khamar, berjudi, membunuh, berbohong, mencuri, tidak sholat, tidak puasa, itu 99 gulung. 99 gulung. Kalau kita nulis sekarang kan pakai lembaran begini ya. Nah, kalau zaman dulu kan digulung. Gitu. Nah, kalau mau baca gulungannya dibuka. Ya, itu ada 99 gulung. Satu gulungnya kalau dibentangkan, kalau dibuka, tidak digulung, dibentangkan, itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang berapa kilo gitu. Ya. Itu isinya apa? Isinya dosa semua. Ya berzina, ya minum khamar, ya berjudi, ya membunuh, ya berbohong, ya merampok, wah macam-macam dosa. Kayak apa itu? Ya. Allah panggil orang ini yang mempunyai dosa 99 gulung itu. Dan Rasulullah mengkisahkan dialog Allah dengan orang ini. Rasul memperagakan dengan badan beliau, gitu.
menirukan bagaimana Allah menutup catatan dosa itu dari manusia. Gitu. Jadi Allah tidak mau dosa-dosa itu dibaca oleh orang lain. Maunya Allah dibaca oleh Allah sendiri dan dia yang bersangkutan itu. Nah, Rasul memperagakan dengan menggerakkan badannya, gitu. Seolah menutup catatan itu. Mengkisahkan bagaimana Allah bertanya kepada orang yang dosanya luar biasa itu. Allah bertanya, apakah engkau lupa, apa ingat dengan dosa-dosamu yang telah engkau lakukan ini? Dijawab dengan jujur, tidak ada satupun yang aku lupa ya Allah. Jadi ingatan di hari itu oleh Allah dipulihkan luar biasa. Dari mulai balik sampai mati, berapa kali dia tidak sholat, berapa kali dia minum khamar, berapa kali dia bohong, berapa kali dia melihat aurat dengan sengaja, itu ditampakkan. Ya. Dan dia ingat semuanya. Gitu. Allah bertanya lagi, barangkali ada kesalahan pada diri malaikat pencatatku. Engkau minum khamar 3 kali, ditulis 5 kali misalnya. Ada kesalahan? Dijawab, enggak ada ya Allah. Enggak ada. Semuanya benar adanya, itu yang aku lakukan. Allah bertanya lagi, barangkali engkau punya uzur? Memang engkau minum khamar, tapi barangkali ada yang maksa. Kalau tidak minum khamar, akan dibunuh engkau misalnya. Ada uzur sehingga engkau terpaksa minum khamar? Dijawab, enggak ada ya Allah. Enggak ada uzur, itu betul-betul aku lakukan dengan kesengajaanku, enggak ada paksaan. Sudah pasrah dia. Ya. Allah mengatakan, ternyata engkau punya kebaikan. Berupa bitokoh tadi, berupa kartu tadi, satu kartu yang berisi dengan la ilaha illallah. Orang ini mengatakan, ya Allah, apa artinya satu bitokoh, satu kartu dibanding dengan 99 gulung dosaku ini? Gak ada harapan dia. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha pemaaf, Rahman, Rahim, Rauf. Bahwa Allah pernah murka, betul. Tapi murka Allah kalah sama kalah sama rahmatnya, kasih sayang. Ya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku akan mengalahkan murkaku. Dan ketika ditimbang, beratan mana? Beratan bitokoh, tentu dengan izin Allah. Dan diampuni dia. Dan dimasukkan ke dalam surga. Sholat nggak pernah dia. Ya, lihat. Puasa nggak pernah dia. Tapi bertauhid dia la ilaha illallah. Maka jangan tinggalkan pelajaran tauhid. Jangan bosan belajar tauhid. Jangan berhenti belajar dan mengajarkan tauhid. Lalu sibuk dengan dakwah ekonomi, dakwah persatuan, dakwah bagaimana akhlak, itu terus tauhid ditinggalkan. Ini rugi besar. Dakwah akhlak, dakwah ekonomi, dakwah persatuan, sekali-sekali. Yang jangan ditinggalkan itu terus dakwah tauhid, dakwah manhaj, akidah manhaj. Ya. Ibu belum pernah baca ayat, belum pernah baca hadis tentang keutamaan sedekah. Kira-kira ibu tahu nggak kalau sedekah itu berpahala? Kira-kira tahu nggak? Ada orang kelaparan, ibu kasih makan, ibu kasih uang. Ibu tahu nggak kalau itu berpahala? Tahu nggak? Tahu, walaupun belum baca satu ayat, satu hadis tentang keutamaan sedekah. Iya kan? Ibu belum baca satu ayat, satu hadis tentang keutamaan senyum, ramah. Ibu pasti sudah tahu bahwa senyum ramah itu baik.
Ibu belum pernah baca satu ayat, satu hadis tentang tidak bolehnya membunuh, tidak bolehnya mukul orang, nendang orang. Apa ibu kemudian beranggapan mukul orang itu nggak apa-apa, nendang orang itu nggak apa-apa, asal jangan terlalu kenceng, ya? Tentu nggak bakalan. Pasti ibu sudah tahu, ya. Nah sekarang ibu belum pernah baca satu ayat, satu hadis tentang tauhid itu dibagi 3. Mungkinkah ibu bisa tahu dengan naluri ibu bahwa ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Bisa tahu sendiri nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, bahkan menggantung-gantungkan sesuatu itu syirik. Ibu tahu dari mana kalau bukan dari ayat dan hadis? Ini tauhid, ini akidah. Adapun akhlak bisa tahu walaupun tanpa ayat, tanpa hadis. Ayat dan hadis itu menyemangati kita untuk berakhlak. Oleh karena itu kalau kita menghabiskan waktu untuk ayat-ayat hadis-hadis tentang akhlak, birrul walidain, sedekah, senyum, ya, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, jangan membunuh, jangan merampok. Sementara ayat-ayat tentang akidah kita tinggalkan, kita tidak ada ketertarikan, tentu rugi besar, sangat rugi, ya. Maka jangan bosan, terus belajar tauhid, terus belajar tauhid. Ibu masih ingat Rasul diberi waktu oleh Allah mengajarkan tauhid berapa tahun? Nah, 13 tahun sebelum beliau mengajarkan sholat, wudhu, puasa, zakat, haji, jihad. Jadi 13 tahun pertama beliau jadi nabi di Mekah, tidak ada yang beliau ajarkan kecuali tauhid, tauhid, tauhid. Jadilah manusia-manusia seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwam. Manusia-manusia yang belum mati sudah dijamin masuk surga. Karena apa? Tauhidnya yang luar biasa. Nah, ketika tauhid akidah sudah mantap, jangan berzina, langsung sami'na wa ata'na. Jangan minum khamr, langsung sami'na wa ata'na. Jangan mencuri, tutup aurat, langsung sami'na wa ata'na. Ketika turun An-Nur 30:31, Al-Ahzab 59 tentang wajibnya wanita menutup aurat pakai hijab, wanita-wanita Ansor langsung, masih ingat? Langsung menurunkan hurdeng-hurdengnya, dibuka hurdengnya untuk dipakai hijab. Cepat sekali, ya. Kalau nyari kain dulu, jahit dulu kan kelamaan. Ini yang ada aja, ada hurdeng, langsung, ya. Langsung dipakai, kan sebentar. Begitu juga ketika mulai diharamkannya khamar, rijsum min amali syaitan, najis, ini perbuatan syaitan. Maka para sahabat langsung membawa simpanan-simpanan khamar mereka yang di bejana, di wadah, di botol, dikeluarkan di jalan-jalan, dituangkan. Intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah, cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Padahal kemarin-kemarin luar biasa, pernah kita bahas dulu kan, bagaimana luar biasanya para sahabat itu minum khamar. Mereka berkumpul minum khamar. Abu Tulhah, di rumah Abu Tulhah, kaya raya Abu Tulhah, itu para sahabat minum khamr. Yang menuangkan khamrnya siapa? Ibu tahu? Anas bin Malik. Anas bin Maliknya tukang nuangin khamrnya, ya. Istilah kita bartendernya itu Anas bin Malik gitu, ya. Luar biasa. Dan nggak masalah, belum diharamkan. Begitu diharamkan langsung, ya.
Maka kalau kaum muslimin hari ini belajar tauhid dengan baik dan benar sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, sedang enak-enaknya kerja di bank ribawi, jadi manajer, jadi direktur, gaji puluhan bahkan ratusan juta, begitu dikasih tahu ini riba haram, insya Allah langsung keluar. Kenapa enggak langsung keluar? Ya itu tadi, pelajaran tauhidnya, pelajaran akidahnya kurang. Jadi berkutat di akhlak, dermawan, jangan menyakiti sesama. Ini sama lah. Apa perbedaan Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani dalam masalah jangan membunuh, jangan merampok, jangan mencuri? Sama-sama tidak boleh kan? Hanya Islam tentu lebih kaya dengan dari banyak ancaman. Wa niyatun wa isabatun, termasuk niat. Niat berpengaruh pada iman. Ibu jangan pernah menyempelekan niat, cuma niat saja. Justru niat itu luar biasa. Niat yang ada di hati. Barangkali ibu masih ingat tentang hadis yang mengkisahkan 4 orang. Ya. Orang pertama kaya raya, luar biasa. Dan dengan kekayaan itu dia berbuat berbagai macam ketaatan. Ya zakat, ya haji, ya sodakoh, ya bangun masjid, ya bangun pesantren, yang mempunyai ribuan anak asuh, luar biasa. Pahala besar insya Allah. Orang kedua miskin sekali. Orang kedua ini melihat orang pertama, dia niat dalam hati. Dia berkata kepada Allah dalam hati, ya Allah. Kalau berkata kepada Allah dalam hati, kira-kira bisa bohong nggak? Nggak bisa. Yang bisa bohong adalah mulut, lisan. Hati tidak bisa bohong. Tidak ada hati yang bisa bohong. Hati pasti jujur. Dia berkata dalam hati, ya Allah, jika aku punya uang seperti dia, kaya seperti dia, demi Allah, aku akan berbuat seperti dia. Ya zakat, ya haji, ya umroh, ya sodakoh, ya menolong fakir miskin, bangun masjid, bangun pesantren. Itu dalam hatinya tentu tidak bohong. Apa kata Nabi? Dua orang ini sama. Luar biasa. Dua orang ini pahalanya sama. Ya. Maka kalau ibu nggak punya uang, melihat orang yang punya uang dan dermawan, coba pinginlah seperti dia. Tapi ini kan nggak semua orang begitu kan? Nggak semua orang. Kalau saya punya uang, misalnya lagi di komplek ibu, di rumah ibu, di kampung ibu, ada masjid sedang dibangun. Sudah hampir 10 tahun nggak jadi-jadi, nggak ada dana. Ibu bilang dalam hati, coba saya orang kaya, coba saya punya uang ratusan juta, selesai pasti insya Allah masjid ini. Ya, ibu sudah dapat pahala belum? Sudah. Tapi kan nggak semua berpikiran seperti itu. Ya, yang ada ini hampir 10 tahun nggak jadi-jadi, panitianya kemana aja? Malah nyalain orang. Ya, jangan-jangan ditilep ini. Perasaan tiap hari nyari sumbangan tuh pinggir jalan, kok nggak jadi-jadi? Itu yang muncul malah pikiran setan. Bukan kayak tadi. Kan yang kayak tadi enak. Sayang, saya miskin ya. Sayang, saya nggak punya uang ya. Coba kalau saya punya uang, insya Allah jadi. Tapi ngomongnya jangan di mulut. Kalau ngomong di mulut ya saya juga bisa, siapapun juga bisa. Cuman di mulut, di hati. Tentu ditampakkan di hadapan Allah. Ya, nggak semua orang bisa seperti itu. Yang ada coba kalau saya punya uang, kebeli deh mobil.
Nah, beli rumah lagi deh. Nah, rumahnya nggak sekecil ini deh. Yang diingat itu. Ya. Yang kedua ini tidak. Kalau saya kaya seperti dia, aku akan berbuat seperti dia. Ya sedekah, ya bangun masjid, ya bangun pesantren dan seterusnya. Ini sama kata Nabi. Ini murahnya Allah, murah sekali. Itu orang kedua. Tadi ada berapa tadi? 4. Orang ketiga kaya raya. Kaya raya sama dengan orang pertama. Dan kekayaannya dia pakai untuk minum khamar, berjudi, berzina, berbuat maksiat, dihabiskan. Dan ada modal, kan maksiat butuh modal. Iya kan? Dosa luar biasa. Orang keempat miskin. Miskin sekali. Orang keempat ini melihat orang ketiga, tidak melihat orang kesatu. Orang keempat ini berkata dalam hati, coba aku kaya sekaya dia. Ya, aku akan berbuat seperti dia. Ya berzina, ya minum khamar, ya berjudi, ya dugem, ya ini ya. Apa kata Nabi? Orang ketiga dengan orang keempat ini sama luar biasa niatnya. Maka jangan dipelihara di hati. Kalau ada niat buruk, buang. Walaupun pasti ada lintasan dalam hati itu, pasti ada. Mungkinkah ibu bisa menjaga hati ibu selalu bersih, tidak ada pikiran maksiat, tidak ada pikiran kotor sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan? Mungkinkah? Enggak mungkin. Bukan manusia. Jadilah malaikat. Selagi masih manusia, ada lintasan buruk, ada pikiran kotor, ada dugaan ini, pasti. Ya. Ibu mendapatkan suami yang biasa-biasa saja, sementara teman ibu yang jauh lebih bodoh, yang jauh lebih jelek, suaminya luar biasa, ya ganteng, ya kaya, ya baik hati. Kemudian bertemu berempat, ya. Mungkinkah nggak ada sesuatu di hati ibu? Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu. Ya, nggak apa-apa, asal sudah cukup di hati saja. Jangan dipelihara. Kalau tadi kan dipelihara, kalau saya kaya seperti dia, kan dipelihara berarti. Kalau dia batalkan ya sudah selesai. Kan dia pelihara terus. Dari sini jangan meremehkan masalah niat. Jangan meniatkan sesuatu yang maksiat. Niatkanlah kebaikan. Kalau ada muncul niat keburukan, langsung buang, langsung astagfirullah. Begitu. Kalau tidak dibatalkan, dosa, walaupun tidak kesampaian. Ya. Ada anak muda, hujan-hujan, dia pengen minum khamr misalnya. Dia sudah siapkan uang untuk beli khamr, dia sudah nyelah motornya, dia sudah keluar cari-cari khamr, warung sini tutup, warung sini habis, warung sini nggak ada. Kesel dia, belum dapat. Sampai pagi nyari-nyari nggak dapat, sampai pagi belum bisa minum khamr juga. Sudah dosa apa belum dia? Sudah dosa apa belum? Nah, ada dua jawaban ya, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Ya, sudah dosa apa belum? Sudah. Ya. Kenapa sudah? Karena niatnya itu tidak dia batalkan. Terus sampai pagi dia berniat. Kapan ada khamr akan saya minum, kapan ada minuman keras akan saya tenggak. Sampai hari itu, sampai pagi itu, sampai siang itu dia nggak dapat dosa. Kecuali dia batalkan, alhamdulillah nggak ada semua. Alhamdulillah saya nggak jadi minum khamr, atau astagfirullah, balik lagi, pulang lagi ke rumah. Tentu bukannya tidak berdosa, malah
dapat pahala. Kalau dibatalkan. Karena membatalkan niat buruk, membatalkan niat maksiat adalah pahala. Ya. Masih ingat 3 orang yang terjebak dalam gua? Masih kan? Itu kan yang 2 beramal tuh. Yang baik sekali sama karyawannya, satu lagi yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yang satunya lagi kan tidak beramal apa-apa. Hanya dia bertekad bulat mau berzina, dia batalkan. Padahal yang dizinai sudah pasrah, tapi dia batalkan. Maka dianggap dia sudah beramal, berpahala. Tapi kalau tidak dibatalkan terus, kapan ketemu dia saya pukul, kapan ketemu dia saya bunuh, dan dendam itu selalu ada di hati, maka dia berdosa walaupun sampai mati dia nggak mukul, nggak bunuh. Kalau terus dendam itu masih ada di hati. Ini yang dimaksud dengan membersihkan hati dari niat-niat buruk. Bukan menjaga hati supaya hati itu bersih, supaya hati itu tidak ada dosa, ini nggak mungkin. Mungkinkah ada orang yang bisa menjaga hatinya sehingga hatinya selalu baik? Tidak mungkin. Karena hati memang tidak bisa dijaga. Yang bisa dijaga apa? Tangan, kaki, lisan, mata, itu bisa kita jaga. Jangan melihat aurat, jangan memukul orang yang tidak salah, jangan menendang, jangan mengucapkan ucapan-ucapan kotor, fitnah, cacian, makian, itu bisa kita lakukan. Tapi menjaga hati kita gimana caranya? Tidak bisa. Pasti ada keburukan di hati, pasti. Yang penting jangan memelihara niat. Kalau ada niat buruk, langsung hilangkan. Karena niat bagian dari iman. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu masya Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'. Bisa bertambah masya Allah, artinya hanya Allah yang tahu. Sebesar bukit, sebesar gunung, sebesar bumi, sebesar langit, hanya Allah yang tahu. Ya, imannya Abu Bakar luar biasa, tapi nggak kelihatan, tidak kelihatan. Sementara yang kelihatan pada diri Abu Bakar apanya? Yang terlihat pada diri Abu Bakar apanya? Salatnya, puasanya, sodakohnya, baca Al-Qur'annya. Adapun imannya tidak kelihatan, hanya Allah yang tahu. Ya, oleh karena itu kita, Ibu, tidak boleh menilai iman seseorang. Ya, imannya kuat dia, imannya kuat nih. Kalau ini nggak kuat nih, tentu kita nggak tahu. Ya, tentu kita nggak tahu. Besok, lusa, apa yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Ya, iman kita serahkan kepada Allah. Oleh karena itu ketika ada orang Arab Badui datang di hadapan Nabi mengatakan qalu amanna, kami beriman, kami beriman. Nabi bilang apa? Jangan mengatakan amanna, kami beriman, walakin qulu aslamna. Cukup ucapkan kami telah masuk Islam. Kami telah Islam. Cukup. Dengan mengatakan saya muslim, kami muslim, si A muslim, si B muslim, cukup nggak? Cukup sekali. Sudah cukup, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat besar ketika kita mengatakan si fulan muslim. Berarti saudara kita bukan? Saudara. Berarti kalau dia mengucapkan salam, kita jawab nggak? Jawab. Kalau dia mati, kita solati apa tidak? Solati. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati. Kalau dia mengundang kita makan, kita harus datang, dan seterusnya. Karena dia muslim. Cukup. Mudah-mudahlah
mengatakan si fulan muslim. Jangan mudah-mudah mengucapkan si fulan ahlus sunnah. Ini jangan, ini tidak mudah. Si fulan salaf, ini tidak mudah. Adapun mengatakan si fulan muslim, mudah sekali. Sangat mudah. Ketemu di masjid, dia pernah mengucapkan salam, pakai jilbab, udah jelas ya. Sudah cukup kita katakan muslim, mudah. Salah. Ternyata di mata Allah dia kafir, tapi kita salah, muslim. Dosakah kita? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Kita nggak tahu. Allah Maha tahu. Dia sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Kita nggak tahu kan? Kita masih mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, muslim. Masalah? Tidak masalah. Tidak berdosa. Nah, sekarang saya balik. Di mata Allah dia masih muslim, Allah Maha tahu. Tetapi kita gegabah mengatakan, hei kafir, engkau telah kafir. Masalah enggak? Masalah besar. Dia jelas tidak kafir, Allah tahu. Yang kafir justru kita yang menuduh dia kafir. Barang siapa yang menuduh sesama muslim sebagai kafir, dan ternyata yang dituduh itu masih muslim di mata Allah, maka justru yang menuduh yang terancam kafir. Maka hati-hati, jangan mudah-mudah menuduh ya. Beda dengan ahlus sunnah, beda dengan ahlus sunnah. Ini yang berat. Maka mengatakan si A ahlus sunnah, si A salaf, nanti dulu. Kita baru poin berapa nih? 28. Padahal kan 200-an. Ya, untuk menjadi ahlus sunnah itu kan harus meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di arsy. Harus meyakini bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Harus betul-betul meyakini bahwa syafaat Nabi itu ada. Harus betul-betul meyakini siksa kubur itu ada. Harus meyakini haud. Harus meyakini tentang Dajjal Nabi Isa. Banyak sekali, ratusan, untuk bisa dinyatakan bahwa dia ahlus sunnah. Berat kan? Maka jangan. Udah diem saja ya. Yang bermudah-mudah itu mengatakan si fulan muslim. Ini mudah, sangat mudah. Salah juga tidak apa-apa. Apalagi berhubungan dengan belajar ilmu. Gak apa-apa belajar sama dia ahlus sunnah. Dia ahlus sunnah kok. Kata orang-orang dia ahlus sunnah. Pakai jaketnya aja, jaket tulisan ahlus sunnah. Nggak bisa bermudah-mudah seperti itu. Wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai', dan bisa berkurang iman itu sampai habis, sampai tidak tersisa sedikit pun. Masih ada sedikit, akhirnya habis. Kapan iman seseorang itu habis? Ketika dia sudah menolak ayat, menolak hadis, dan itu dengan ilmunya, bukan dengan kebodohannya, bukan karena salah faham, bukan karena syubhat, bukan karena kurban dakwah, bukan. Tapi betul-betul kebenaran itu di depan mata dia tolak. Tentu ini jarang. Contoh besarnya siapa? Iblis. Iblis kan kedatangan ilmu. Tidak ada subhat bagi iblis. Terang benderang bahwa Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Ini nggak ada subhat. Terang benderang. Allah langsung yang memerintahkan kepada iblis. Tapi iblis menolak. Sudah selesai. Kafir kekal di neraka selama-lamanya. Padahal iblis mau nggak sujud kepada Allah? Mau. Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Tahu nggak iblis tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Tahu. Apa yang tidak ada pada diri iblis? Apa yang ada pada diri malaikat? Tidak ada.
yang menyembah Allah, yang membesarkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Yang menyebabkan iblis adalah menolak satu ayat. Satu ayat kan? Usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Bercampur di situ iblis dengan para malaikat. Ditolak para malaikat mau, iblis tidak mau sujud. Kafir. Ya. Maka tidak boleh ibu gegabah, saya cuman satu ayat ini doang, saya enggak. Cuman ayat itu doang, poligami doang yang saya tolak. Yang lainnya saya terima, ya. Cuman ayat itu aja, An-Nisa itu ayat berapa? Ayat berapa? Awal-awal itu ayat 4 ya. Itu doang yang saya tolak. Yang lainnya saya terima semua. Ingat iblis. Bukan saya nuduh ibu iblis, bukan ya. Ingat iblis saja, ingat. Yang ditolak oleh iblis ayat berapa ayat? Satu doang. Maka tidak boleh bermudah-mudah cuman ini nggak boleh. Kalau memang tidak mampu, kalau memang berat, ya jangan ditolak. Jangan ditolak. Ya. Takut nanti bernasib seperti iblis, ya. Ya, kita bersoal jawab ya, karena asarnya jam 3 kurang. Ada pertanyaan, silakan. Silakan.